mengenali Rasulullah itu sama. Jadi kita kenal dari mana? Dari sejarahnya, kemudian dari hadis-hadis yang disampaikan beliau, ya, kemudian dari akhlak beliau, dan banyaklah cara itu. Karena apa? Karena kita belum pernah ketemu, jadi kita bisa mengenali melalui sifat-sifatnya, melalui karakter beliau, ajarannya, contoh-contoh perilaku yang diberikan beliau, sejarah beliau. Akhirnya kita jadi kenal. Kalau mau bertemu dengan fisik, secara fisik enggak mungkin. Itu cara mengenali beliau antara lain dengan mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu kan wahyu dari Allah yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad, dengan mempelajari sunnah dari Rasulullah. Itu akhirnya kita kenal dengan beliau. Itu. Iya, kan Al-Quran itu kenapa kan isinya itu lebih banyak menceritakan Nabi Musa. Isinya lebih banyak Menceritakan Nabi Musa. berapa ayat yang menceritakan Nabi Musa? Enggak. Tapi kalau pas baca Kira-kira nih sampean toh. pas bacaan itu kebanyakan Nabi Musa. Ya, jadi ya banyak ya. Kita 25 nabi itu ada ceritanya di Al-Quran. Selain itu juga ada seperti Maryam, seperti Luqman dan lain-lain. Banyak juga contoh-contoh yang negatif. Intinya Al-Quran itu berisi perintah dan larangan. Isinya hanya dua itu. Al-Quran itu berisi perintah dan berisi larangan. Itu kalau kita simpulkan secara umum. Bagaimana kita membina hubungan dengan Allah, membina hubungan dengan manusia, sesama manusia, membina hubungan dengan alam, lingkungan alam dan hewan-hewan dan sebagainya. Jadi Al-Quran itu kompleks ya. Al-Quran yang ayat-ayat yang qauliyah itu ya yang tertulis di mushaf Al-Quran itu kita bisa baca tulisannya. Tapi Al-Quran yang kauniyah itu yang tidak tertulis, itu yang apa, yang dalam kehidupan kita sehari-hari, jagat raya ini, semesta ini, itu Al-Quran. Itu paham ya? Ya minimal paham lah. Insya Allah. Ya, terus dipelajari. Satu kali jawaban mungkin nggak paham, tapi kalau berkali-kali, semakin kita pelajari, semakin lama semakin paham. Nenek? Belum ada. Ya itulah yang penting, kita jalani hidup ini sebaik-baiknya menurut Al-Quran dan hadis ya. Jadi dengan kita menyadari Allah, kemudian kita bersikap yang baik ya, pembentukan sikap yang baik itu melalui 3T itu, tasbih, tahmid dan takbir. Kemudian bagaimana kita berbuat, itu melalui ATP, amanah tanda perintah. Jadi spiritual itu terdiri dari 3 itu. Jadi dasarnya kita harus sadar Allah, kemudian kita perbaiki sikap kita dan perbuatan kita. Itu baru kita berspiritual. Jadi tidak hanya sadar Allah tok, kemudian tidak kita praktekkan dalam perilaku sehari-hari. Enggak hanya itu nanggung. Nah ini mie-nya sudah datang. Nah ini Kang Darman, mantap. Nah, beliau ini memang ahli memasak. Itu yang tidur itu namanya Pak Anto.
Pak Anto ya. Jadi ini tadi barusan siaran langsung, jadi ini situasinya. Jadi ada 4 orang, 5 orang plus Pak Pur ya, karena kondisi masih belum memungkinkan, jadi kita belum bisa menghadirkan banyak orang. Kita masih belum boleh mengadakan kerumunan-kerumunan. Kita menyesuaikan dengan peraturan desa setempat dan pemerintah setempat ya. Oh, ada lagi Kang Darman? Ya. Ada lagi? Ya. Wah, mantap. Dan ntar dibangunin. Oh, itu basah? Iya. Wah. Ayo kita ngemi. Ayo kita ngemi. Ini namanya ngemi. Ini minyak. Nah, ini. Jadi selesai siaran langsung kita santai-santai makan-makan. Oke sahabat Plong Mania, ya, kita akan segera menghabiskan jaminan Allah yang telah disiapkan oleh Kang Darman ya. Ini plong. Wah, ini pokoknya plong. Plong. Itu Pak Anto nggak dibangunin itu. Iya. Anto. Ada. Ini minyak sudah masak Anak badan. 4 mangkok. Enak. Ayo Pak Anto. Oke sahabat Plong, ya, kita akan makan-makan dulu, menikmati jaminan Allah yang telah disiapkan oleh Kang Darman. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga kita selalu berbahagia. Salam Plong Mania.